Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Arlinta Marika. Nama saya Rina Lucia Priscilia Warayaan. Nama saya Awan Gibran. Nama saya Viro Savana. Nama saya Fadli Yusna. Baik, saya akan menjelaskan tentang rangkaian register. Rangkaian register merupakan rangkaian elektronika digital yang digunakan untuk menyimpan data secara sementara. Register sering digunakan dalam mikroprosesor, mikrokontroler, dan perangkat digital lainnya untuk mendukung operasi komputasi. Fungsi rangkaian register antara lain ada penyimpanan data, yaitu menyimpan data sementara selama pemrosesan. 2. Penggeseran data, menggeser data ke kiri atau ke kanan seperti dalam operasi shift. Dan untuk transfer data, yaitu membantu dalam pemindahan data antar bagian sistem digital. Jenis IC yang biasa dipakai dalam rangkaian register yaitu untuk IC shift register biasanya menggunakan IC 74595. Untuk IC universal register menggunakan 74194. Dan untuk register penyimpanan data menggunakan IC 74173. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan komponen apa saja yang digunakan dalam rangkaian register ini. Yang pertama ada logic state. Fungsi logic state sendiri sebagai input dari gerbang logika. Kemudian di sini ada clock. Clock sendiri berfungsi sebagai pengatur waktu dan juga pemicu untuk memastikan semua operasi dalam rangkaian ini berjalan secara teratur dan juga sinkron. Kemudian dalam rangkaian register ini juga kami menggunakan IC 74173. Terdapat dua IC untuk fungsi IC sendiri, yaitu register data 4 bit yang berfungsi untuk menyimpan, menahan, dan juga mengontrol data digital sementara. Kemudian ini IC yang pertama berfungsi untuk menangani data masukan atau input. Kemudian di sini IC yang kedua 74173 berfungsi untuk menangani data keluaran atau output dan juga sebagai penyimpanan sementara untuk data yang berbeda. Kemudian di sini terdapat 4 buah resistor, ada resistor 1, 2, 3 dan 4. Di sini kami menggunakan 200 ohm. Fungsi resistor ini sendiri untuk membatasi arus agar LED tidak rusak dan juga menyesuaikan tegangan yang diberikan ke LED. Kemudian di sini juga terdapat 4 buah LED, ada LED 1, 2, 3 dan 4. Untuk LED sendiri apa sih itu LED? LED itu singkatan dari light emitting diode atau dioda pemancar cahaya. Fungsi LED sendiri berfungsi sebagai indikator visual yang menunjukkan status atau hasil dari operasi yang dilakukan oleh IC 74173 ini. Dan juga LED ini bertujuan untuk pengujian serta deteksi kesalahan dalam rangkaian. Jadi jika terjadi kesalahan dalam rangkaian tersebut bisa diketahui dari LED ini, keempat LED ini. Kemudian yang terakhir ada grounding. Fungsi grounding sendiri untuk memastikan aliran listrik, aliran arus yang stabil untuk melindungi rangkaian dari noise dan juga lonjakan tegangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan hal detailnya tentang IC 74173. Yang pertama kita lihat data sheet terlebih dahulu. IC ini mempunyai 16 kaki dengan kaki PCIe berada di kaki ke-16. Lalu ground kaki ke-8 dan untuk output enable ada di kaki ke-1 dan ke-2. Lalu untuk enable 1 dan 2 ada di kaki 9 dan 10. Lalu untuk inputannya berada di kaki, inputan data berada di kaki 3 sampai ke kaki 6. Itu output. Mohon maaf. Untuk kaki ketiga dan kaki ke-6
itu key, ternyata itu untuk output, dan D0 sampai D3 adalah untuk inputan, dan kaki 7 untuk clock. Selanjutnya untuk, karena ini IC 74, kita ya keluarga 74, kita menggunakan DC supply dengan minimal tegangan 2 volt dan maksimal tegangan 6 volt. Jika melebihi itu IC-nya akan terbakar atau rusak. Terus untuk di kaki enable dan output enable, dia akan aktif ketika inputannya low atau 0, karena ini karena menggunakan NAND dan ada bulatan di ujung sebelum inputan. Inilah apa sih N, input N, seperti yang kita lihat di gambar ini. Nah, kemudian kita akan sedikit melihat rangkaian detailnya. Nah, kalau kita bongkar IC 74173 ini, maka rangkaiannya seperti ini. Nah, di sini pada IC ini kita menggunakan flip-flop jenis D flip-flop. Di sini ada simbol D. Nah, di sini menggunakan 4 buah D flip-flop. Nah, kita langsung saja ke rangkaiannya di Proteus. Nah, di sini kita tujuannya yaitu untuk menyimpan data. Sebagai fungsinya sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu sebagai register, yaitu menyimpan data. Nah, yang di sini ada kita menggunakan 2 buah IC 74173. Yang pertama untuk mengirim data ke data pertama, data kedua, ke IC selanjutnya. IC selanjutnya. Nah, IC selanjutnya ini sebagai menyimpan data nanti. Nah, di sini di sini kita ingin mencoba untuk mengirim data. Pertama kita akan mengirim data pertama ke di bus dulu. Bus. Nah, ini pertama kita nolkan dulu karena ini input, sebagai input ya, bukan sebagai. Nah, sorry. Jadi yang IC kedua kita harus kasih 1 karena untuk menonaktifkan. Iya. Di enable dan Seperti load-nya. yang dikatakan tadi. Di penjelasan sebelumnya tadi. Ya, jadi kita runnya seperti ini. Jadi misalnya saya ingin memasukkan 1. Nah, kalau Nah, ini langsung nyala. Karena enable A-nya itu 0. 0 itu aktif. Seperti datasheet barusan ya. Karena di sini adalah kita lihat di sini tadi dia harus low. Agar aktif ya. Iya. Oke, selanjutnya kalau kita ingin mengirim ke IC kedua atau data kedua, ini kita harus buka di Load. Kita simpan. Kita simpan simpan dulu di load. Nah, Di enable 1 dan enable 2. jadi loadnya kita aktifin. Ini kita di enable B-nya kita login agar Dia masuk inputnya pindah ke outputnya. Terus di enable A-nya atau yang IC pertamanya itu kita kasih nonaktif atau 1. Nah, jadi otomatis data yang A sudah pindah ke data B dan sudah disimpan. Nah, sini tidak mati lah. Tidak mati ya. Jadi ini kita kalau mau mati ini kita harus kasih 1 dan 1 lagi. Nah, ini tidak, sebenarnya 1 atau 1 ini tidak ngaruh karena sudah buat nyimpan data saja. Jadi jika ingin menyalakan ini kita harus menyalakan enable yang B-nya. Output enable. Enable-nya Matiin. Nah, kita ke data baru. Data baru ini berarti kita 0. Matiin dulu. Oh, matiin dulu. Matiin dulu enable-nya. Ulang lagi. Nah, di sini kita akan membuat data baru yang tadi kita simpan di IC IC kedua. ini adalah 111 ya. Iya. Jadi kita membuat data baru, ceritanya yaitu 1011. 0110. Iya. Nah, di sini saat ini kita bisa langsung menyalakan. Nah, yang itu satu-satu. Nah, yang untuk kita simpan tadi kita Masih harus bisa meng-low-kan seperti kita Iya. katakan tadi. Kita harus low-kan di Yang B. pin Itu yang output enable. Output enable di IC Iya. 2. Kita ini, nah, sudah masih tersimpan.
Jadi kenapa hanya yang ini, yang enable B-nya doang? Karena dia tuh hanya mengaktifkan yang sudah Output, disimpan ya. oleh yang load B-nya ini. Yang Jadi load B-nya tidak usah diaktifkan lagi jika ingin mengaktifkan data yang sudah tersimpan di IC kedua. Jadi Nah, kalau kita hidupkan load B lagi nanti Makanya yang data akan sebelumnya akan tersimpan tersimpan. yang 0110 Data baru. iya, data baru betul, nih. itu. Kenapa kita harus nyalakan yang enable B aja? Karena kita ingin menyalakan data yang tersimpan tadi, Iya, Bang. bukan data yang baru. Data Jadi- baru tetap di IC yang pertama, tidak pindah. Ini kita coba lagi. Kita matikan, kita hidupkan lagi. Masih tersimpan. Masih tersimpan. Nah. Karena load B-nya kita nggak aktifin untuk menyimpan data dari IC yang pertama. Yang baru, ya. Iya, data Nah, barunya. Sekarang kita akan mengetes master resetnya ya. Master reset, oke. Kita Master sana. reset ini untuk mereset semuanya. Data yang ada di IC pertama dan Iya. IC kedua. Jadi nggak ada data yang tersimpan, jadi nol nol semuanya. semuanya. Atau tidak ada input yang masuk. Nah, di sini kita master resetnya kita gabung menggunakan satu buah logic state Iya. ya. Di sini kita menggunakan terminal yang dinamakan variable R. Nah, kita matikan di sini, mati semua. Iya. Jadi kalau yang main pada nggak tahu apa bedanya variabel R atau enggak, sama aja. Jadi kita gabungin aja sih ya guys ya. Jadi sebenarnya ini tuh sama aja kayak buat nyambung aja. Iya. Jadi biar masa reset yang IC pertama dan IC kedua tuh nyambung. Jadi biar bisa ngereset di data pertama dan data kedua. Jadi Nah, udah nggak ada data yang tersimpan lagi. Sudah tidak ada data yang tersimpan lagi Iya, ya. betul. Jadi apa kesimpulannya, Mas Fadli? Jadi kesimpulannya ketika kita ingin aduh miss lagi. Jadi kesimpulannya ketika kita ingin mengirim data atau Mengirim data kita ngirim data ke bus pertama itu dari IC yang pertama, tapi dengan enable B dan load B-nya itu satu, tidak boleh ada jadi boleh low impact, karena ketika low impact dia akan auto masuk data dari IC pertama ke IC kedua. Jadi kalau misalnya kita mau nyalakan yang IC pertama dulu, tidak mengirim data ke B, itu kita high impactin dulu atau satu enable B-nya dan load B-nya. Tapi ketika ingin mengirim data ke yang IC yang kedua, itu kita harus hidupkan enable B, load B-nya agar data tersimpan. Itu sih yang saya dapat ya. berarti untuk IC yang pertama ini sebagai pengirim saja Pengirim ya. saja. Karena kita enable sini kita langsung low kan, Iya, kita betul. mainkan di sini Iya. ya. Nah, di sini sebagai penyimpan, Iya. karena di situ kita gunakan dua-duanya Nah, berarti ya. jadi kalau misalnya ada yang nanya bus ini untuk apa nih? Ini ibaratnya kita nih punya tetangga. Nah, tetangga depan sama tetangga depan-depanan Iya, nih. ya. Nah, ini Di tuh ibaratnya jalan raya ya? Jalannya. Jalan raya. Nah, ini tuh ibaratnya kita Kita dikasih batas. pisang nih Iya, ibaratnya. pisang di Iya, jalan raya itu. Enggak, maksudnya kayak kita tuh ngambil pisangnya di jalan, nah ketemuan nggak mungkin dari rumah ke Iya. rumah dong. Misalnya Assalamualaikum, ketemunya di mana? Di jalan. Jadi pengabot ini buat ngambil aja sih ya guys ya. Jatuhnya Iya. begitu bahasnya itu. Ya itu saja. Ayo, Ya, itu ada penjelasan dari register Ya, register menggunakan IC 7413 yaitu IC yang tadi menggunakan D flip flop ya. D flip flop, betul. 4 buah D flip flop. 4 buah D flip flop yang ada di satu IC. Iya. Jadi ya sekian kesimpulan Sekian. videonya. Mohon Dari maaf kemarin. bila ada salah kata dan gerak-gerik yang tidak menyenangkan. Mohon maaf ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.